saya sampai pada tahap kesimpulan Anies ini sangat berbahaya bagi negeri kita. Ya, orang ini saya anggap memanfaatkan segala cara, memanfaatkan semua orang untuk ambisi politik dia. Itu yang saya tangkap. Jadi saya berubah langsung ya dari dulu ya bisa dianggap mengagumi sosok Anies, tapi sekarang betul-betul saya anggap Anies ini berbahaya bagi sosok negeri. Mengenai oposisi, Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan mengambil posisi oposisi. Pertanyaannya, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan loh mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanannya beliau terima. Amit-amit jabang bayi saya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena saya tahu persis gerbong dari Anies Baswedan itu penuh dengan kelompok-kelompok yang sangat membahayakan Indonesia. Kalau tidak bisa berterima kasih dengan Pak Prabowo Subianto, diam sajalah. Kalau tidak pandai berterima kasih, tak usah berkoar-koar, bercuap-cuap, mencari keburukannya dan mempublikasikan keburukan Pak Prabowo. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait pernyataan atau statement yang pernah dikeluarkan oleh seorang Anies Baswedan pada saat debat Capres baru-baru ini. Serangan yang dilakukan Anies itu ditujukan untuk Prabowo Subianto, di mana ia mengatakan Prabowo Subianto tidak betah atau tidak bertahan sebagai seorang oposisi. Karena menurutnya kalimat ini ditujukan untuk Prabowo yang pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi justru memilih bergabung menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi. Oleh karena itu, pemerintahan ini berjalan dengan tidak ada pihak sebagai oposisi untuk memberikan kritik dan saran. Namun ketika dibedah, dilihat, ternyata Anies hanya bisa memberikan koreksi kepada seorang Prabowo Subianto, tetapi sesungguhnya Anies sendiri tidak pernah mengalami yang namanya oposisi kepada pemerintah. Itu karena rekam jejaknya, di mana pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anies juga merupakan bagian dari Partai Demokrat. Ketika Jokowi naik menjadi presiden, Anies juga menjadi bagian dari Jokowi. Lalu ketika dihempaskan dari kabinet, ia bergabung dengan Prabowo waktu itu sebagai oposisi dan terpilihlah menjadi gubernur DKI. Dan saat ini pun ia maju menjadi capres dari Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem sendiri adalah partai koalisi pemerintah. Oleh karena itu kalau dipikir-pikir, ya dari mana Anies mengatakan bahwa Prabowo itu oposisi, sedangkan ia sendiri bukan oposisi. Ia tidak pernah mengalami yang namanya oposisi. Tetapi kok bisa memberikan komentar kepada orang yang mungkin sudah 10 tahun menjadi oposisi? Hal itu ditanggapi tidak hanya oleh warganet, oleh para pendukung Prabowo Subianto saja, tetapi juga dikomentari salah satu jubir dari Prabowo Gibran, yakni Maman Abdurrahman. Beliau membongkar segala sesuatu yang terkait dengan Anies Baswedan, di mana cara yang ia lakukan, atau penyerangan yang ia lakukan terhadap Capres Prabowo Subianto itu sudah kelewat, karena memang ia sendiri tidak menyadari bahwa ketika ia menjadi gubernur pun diusung oleh seorang Prabowo yang notabene waktu itu menjadi oposisi. Lalu Maman Abdurrahman pun membongkar bagaimana pada beberapa tahun silam seorang Anies Baswedan pernah berkata kepada para awak media bahwa Prabowo itu seorang negarawan dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia maju menjadi capres kali ini, justru Prabowo ia serang. Hal ini dikatakan Maman Abdurrahman bahwa seorang Anies Baswedan, ia akan baik terhadap orang itu jika ia memiliki kepentingan. Tetapi jika kepentingannya sudah selesai, maka ia akan dengan sendirinya melupakan kebaikan atau jasa orang tersebut. Baik para sahabat sekalian, mungkin untuk lebih lengkapnya kita saksikan videonya. Namun sebelumnya kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan
dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian tetap mendapatkan notifikasinya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Mari kita saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi tadi malam saya menonton sebuah video ya dari Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad yang sedang berbincang-bincang dengan Bang Anies ya, mengenai masalah pilpres lah, dan ya kemungkinan dukungan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad kepada Bang Anies ya, tidak ada masalah. Tapi di video mereka itu ada yang betul-betul sangat mengecewakan bagi saya ya, sebagai sesama umat Islam ya, sebagai sesama Muslim ya. Kita tonton dulu videonya. Itu adalah amin atau kabul? Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah takut bilang. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Kenapa jadi tidak ada doa? Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya, masa tasyahud tangannya keluar dua? Ya, jujur saya kecewa ya menonton video ini. Ya, saya tahu lah ini sebenarnya mungkin cuman lelucon ya, tapi saya menyayangkan bagaimana Anies dengan pilihan dia berbicara, kemampuan dia yang ya kita akuilah jempolan kalau mengolah kata, bisa memancing ya Ustadz Abdul Somad mengeluarkan jokes atau lelucon ya, yang menurut saya tidak pada tempatnya ya. Karena tidak mungkin ada umat Islam yang mau mengorbankan imannya hanya gara-gara politik. Tidak mungkin ada ya. Tidak mungkin waktu sholat baca Fatihah imam tidak mau mengucapkan amin hanya gara-gara amin ini jargonnya si Anies dan Muhaimin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin juga sampai ada orang yang sholat tidak mau mengangkat telunjuk ya pada waktu tasyahud hanya gara-gara simbol satu jari ini dianggap punyanya Anies. Ya tidak mungkin. Ini cuma lelucon. Tapi maaf, lelucon ini jujur menyakitkan ya bagi saya sebagai Muslim yang bukan pendukung Anies. Sangat menyakitkan sekali. Jadi selama ini saya menganggap ya tuduhan-tuduhan dulu kepada Anies, dia waktu Pilgub DKI Jakarta itu memanfaatkan ayat dan mayat. Saya termasuk yang mati-matian bela Anies. Saya bilang tidak mungkin ya. Sosok Anies itu sosok yang nasionalis ya. Bahkan cenderung sekuler orang ini sebenarnya. Jadi begini, kalaupun sekarang Anies dianggap sangat Islami oleh beberapa pihak, itu hanya setelah 2017, tepatnya setelah dia diusung Pak Prabowo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dia menang. Sebelumnya kalau kita lihat 2017 ke bawah, Anies ini sosok yang sangat sekuler sekali. Dia itu dosen Paramadina, universitas, bukan dosen, bahkan dia sampai rektor ya. Itu universitas mbahnya sekularisasi negeri ini ya. Yang didirikan oleh Cak Nur ya. Cak Nun. Sorry, bukan Cak Nur ya, Cak Nun ya. Pak Nur Kholis Majid yang dianggap tokoh sekularisasi negeri Islam. Nah, setelah itu Anies ini kan gabungnya siapa pergaulan dia? Pergaulan dia Pak Surya Paloh, ikut dulu mendirikan Ormas Nasdemnya sebelum berubah menjadi Partai Nasdem. Dia di 2014 juga adalah juru kampanye Pak Jokowi ya. Itu pergaulannya tidak pernah Islami sebelum 2017. Jadi kalau dia sekarang dianggap sangat Islami hanya karena memang memanfaatkan situasi politik, dia didukung dan terpilih, di belakangnya banyak ya umat-umat Islam yang mungkin ya rindu dengan pemimpin yang dianggap sangat Islami, jadilah sosoknya jatuh ke Anies. Ditambah lagi waktu itu Ahok kepleset lidahnya, dianggap sebagai penista agama. Jadi siapapun lewat Ahok ini ya dianggap jadi tokoh religius. Padahal tidak. Anies ini tidak religius. Ya. Kalau kita katakan ya, saya sendiri tidak mungkin ada seseorang yang dianggap mewakili ya cerminan pemimpin Islam yang tidak tahu balas budi. Tidak mungkin. Apalagi yang tidak tepat janji. Tidak mungkin.
Atau kita kalau ke cara kepribadian lah, sosok Anies ini kan anak perempuannya sampai sekarang itu setahu saya tidak berjilbab loh. Waktu menikah juga tidak berjilbab. Saya tahu kenapa, waktu itu kan dihadiri oleh Pak Prabowo loh. Jadi Tuan Guru juga, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang kami sayangi dan kami cintai ya. Kalaupun Tuan Guru mau memberikan nasihat, alangkah lebih bagus nasihat itu kepada Anies dulu. Ya misalnya dinasihati anaknya yang perempuan agar menutup aurat. Karena saya tahu ajaran-ajaran Tuan Guru justru yang saya ikuti bahwa perempuan itu harus berhijab, harus menutup aurat. Lah Anies anaknya nggak menutup aurat. Harusnya dia menjadi ladang paling dekat yang Ustadz Abdul Somad harus berikan nasihat. Kalau masalah ya hutang budi pilkada, hutang ada uang ke Bang Sandiaga Uno atau hutang budis apa namanya jasa segala macam, udahlah itu memang akan menjadi kontroversial ya untuk diperdebatkan. Tapi yang paling dekat kan dari sekeliling kita melihat sosok orang itu Islami atau tidak Islami. Menurut saya dari dia, perilaku dia dan keluarga dia, itu yang paling dekat menurut saya. Jadi sekali lagi ya saya sampai pada tahap kesimpulan Anies ini sangat berbahaya bagi negeri kita ya. Orang ini saya anggap memanfaatkan segala cara, memanfaatkan semua orang untuk ambisi politik dia. Itu yang saya tangkap. Jadi saya berubah langsung ya, dari dulu ya bisa dianggap mengagumi sosok Anies, tapi sekarang betul-betul saya anggap Anies ini berbahaya bagi sosok negeri ini. Ya, kita boleh semua orang itu punya ambisi politik yang besar, tapi tolong jangan sampai memanfaatkan orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai memanfaatkan Ustadz Abdul Somad. Jangan sampai merugikan Ustadz Abdul Somad. Sekarang Ustadz Abdul Somad banyak diserang orang gara-gara masalah ini. Di mana ya nurani Anda memanfaatkan Ustadz, memanfaatkan ulama, memanfaatkan kemarahan umat Islam yang mungkin masih tersisa kepada Ahok. Jadi Anda dianggap seorang sosok yang cerminan pemimpin yang Islami. Padahal tidak kan. Coba jujur kepada nurani Anda, Pak Anies. Anda itu adalah tokoh sekuler, bukan tokoh Islami. Jadi Anda hanya memanfaatkan ya kemarahan sekelompok orang ya, terus untuk meraih ya mungkin jabatan yang Anda inginkan. Tidak salah ya, tapi caranya tolong diperbaiki ya. Tolong jangan kurang ajar dan kurang adab kepada ulama, menjerumuskan mereka dari kepandaian Anda berbicara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama video ungkapkan kekecewaan, kekesalan yang disampaikan oleh seorang netizen yang rupanya dulunya adalah pendukung Anies Baswedan. Tetapi seperti yang disampaikan kekecewaannya dalam video tadi, bahwa ia merasa bahwa Anies telah menjerumuskan Ustadz Abdul Somad dalam berbagai kata dan kalimat yang ia rangkai, ya seperti orang Islam atau umat Islam ketika berdoa tidak lagi ditutup dengan kata amin, karena amin itu milik pasangan Anies Imin. Lalu dengan istilah apa saya juga kurang paham, ketika sholat ada jari telunjuk, itu kemungkinan besar diangkat dua jari, atau jari tidak lagi lakukan itu, jari telunjuk itu, karena itu simbol angka 1 yang merupakan paslon nomor 1. Dan hal tersebut jokes-jokes yang dilakukan oleh Anies ketika bersama dengan Ustadz Abdul Somad saat itu, netizen ini merasa bahwa secara tidak langsung Anies telah menjerumuskan Ustadz Abdul Somad dengan jokes-jokes yang ia lakukan. Harusnya jokes itu dilakukan tidak dikait-kaitkan dengan persoalan atau tradisi agama tertentu. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Dan bahkan dia memberikan catatan bahwa sebelum 2017 itu Anies itu sangat tidak Islami, karena dia terkenal dengan sekuler sebenarnya. Karena apa? Karena ia menjadi dosen dan bahkan menjadi rektor Paramadina. Universitas Paramadina itu adalah universitas yang Islam sekuler ya, yang didirikan oleh Cak Nun. Itu yang disampaikan tadi. Sehingga kalau mendadak Anies itu menjadi sangat Islami, itu hanya karena Anies pintar membaca peluang situasi ketika maju di Pilgub DKI. Ahok kepeleset lidah, lalu dinyatakan bersalah, sehingga adanya demo berjilid-jilid. Disitulah Anies masuk dan dianggap sebagai sosok yang mampu menyelamatkan umat Islam saat itu. Lalu ketika suksesnya di Gubernur DKI kala itu, ia melihat bahwa ini ada satu kelompok masyarakat atau satu kelompok umat Islam yang memang bisa digiring untuk urusan-urusan politik. Sehingga hal tersebut ia mengulanginya lagi di kontestasi Pilpres kali ini. Yaitu ia sering tampil
dan terkesan bahwa sangat Islami, tetapi menurut salah satu pendukungnya ini bahwa sesungguhnya Anies itu bukan bukan pemimpin religius sebenarnya. Kenapa? Kalau diperhatikan di banyak hal, diambil contoh tadi bahwa putri dari Anies Baswedan saja tidak pakai jilbab hingga saat ini. Jadi jika dikaitkan dengan ajaran yang diberikan oleh Ustadz Abdul Somad, yang namanya perempuan itu wajib berhijab. Tetapi kenapa anak dari Anies Baswedan ini tidak berhijab? Nah, ini dikait-kaitkan bahwa sesungguhnya aliran atau yang sudah mendarah daging dalam diri Anies Baswedan itu adalah Islam sekuler. Artinya, ya tidak benar-benar fanatik untuk menjalankan syariat Islam itu sendiri, sunnah Rasul dan lain sebagainya, sehingga wajib hukumnya seorang perempuan itu menutup auratnya dengan memakai hijab atau jilbab. Oleh karena itu, dari netizen tadi dia berkomentar, alangkah baiknya Ustadz Abdul Somad mungkin memberikan wejangan terlebih dahulu kepada Anies untuk bisa membenahi hal-hal seperti itu. Contoh praktis, mungkin anaknya berhijab dan lain sebagainya. Ketimbang meladeni jokes-jokes yang dilakukan oleh Anies yang pada prinsipnya membuat umat Islam itu sakit. Ya, mendengar jokes-jokes yang dilakukan oleh Anies. Katanya umat Islam kalau berdoa mau sebut amin pun takut dan lain sebagainya. Hal itu sebenarnya tidak perlu menjadi bahan untuk dijadikan retorika atau narasi dalam berkampanye dan lain-lain. Harusnya itu tidak boleh dilakukan. Kalaupun urusan kampanye, urusan berbicara hal lain, tetapi kalau urusan kampanye berbicara dan kait-kaitkan dengan sebuah tradisi atau tradisi dari sebuah agama, itu sepertinya sangat-sangat keterlaluan dan sangat tidak masuk akal. Sehingga menurut salah seorang pendukung Anies ini, dia mengatakan bahwa saya dulu memang sangat fanatik mendukung Anies Baswedan, tetapi semakin kesini saya perhatikan mungkin saya tidak akan mendukung lagi beliau karena saya kecewa. Ia telah menjerumuskan seorang guru, yaitu Ustadz Abdul Somad, dengan jokes-jokesnya yang tidak masuk akal, hanya kepentingan sesaat, yaitu kepentingan politik, lalu memakai atau menggunakan istilah-istilah atau tradisi dalam agama Islam. Luapan penyampaian Pak Prabowo terhadap banyaknya orang-orang yang cenderung tidak seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Contoh misalnya, mengenai oposisi, Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan mengambil posisi oposisi. Pertanyaan, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan loh mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanannya, beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh, beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, sahabat sekalian, itulah pernyataan sikap dari seorang jubir Prabowo Gibran menanggapi pernyataan dari Anies Baswedan pada saat debat. Dan awak media memberikan pertanyaan terkait tanggapan dari jubir Prabowo Gibran akan hal ini. Dan ada satu kalimat menarik yang disampaikan oleh Maman Abdurrahman ini adalah, penilaian Anies kepada seseorang itu tergantung pada kebutuhan pribadinya, kebutuhan politiknya. Jika kebutuhan politiknya itu, atau orang itu menguntungkan untuk dirinya, ya tentu dia akan memberikan penilaian yang positif. Tetapi kalau orang itu bertentangan dengan kebutuhan politiknya, maka penilaiannya juga pasti akan negatif. Oleh karena itu, seorang Anies Baswedan, setiap omongannya memang tidak bisa dipegang. Karena apa yang ia sampaikan, yang dia keluarkan dari mulutnya, tergantung pada sikon, menguntungkan atau merugikan dirinya dalam hal ini, dalam urusan atau kepentingan politiknya. Anies Baswedan selalu ngomong soal etika. Padahal dirinya lah yang tidak punya etika. Etika buruk Anies Baswedan kali ini dinilai langsung oleh pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Gus Miftah membahas soal etika. Anies Baswedan adalah calon presiden yang paling tidak beretika dalam berpolitik.
Semua itu terbukti dari rekam jejaknya sendiri, di mana sama-sama kita ketahui jika Anies Baswedan sempat mengutarakan janjinya untuk tidak maju dalam pencalonan presiden apabila ada Prabowo Subianto. Karena sudah dibantu ratusan miliar saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, semua itu diingkari oleh Anies Baswedan. Bahkan, setelah habis masa jabatannya di DKI Jakarta, Anies Baswedan melupakan semua usaha dan perjuangan dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang mengusungnya. Seperti habis manis, sepah dibuang. Tanpa ucapan terima kasih ataupun berpamitan kepada Prabowo dan Gerindra, Anies Baswedan langsung loncat ke Partai Nasdem yang ingin mengusungnya menjadi calon presiden. Selain itu, masih lekat diingatan bagaimana Anies mengkhianati Partai Demokrat dengan menendang AHY lalu menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Sungguh etika politik Anies nihil. Menurut kalian, apakah seperti ini etika calon pemimpin negara? Coba tulis di kolom komentar. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video bagaimana menggambarkan tentang seorang Anies Rashid Baswedan yang saat ini maju menjadi capres dari partai atau dari koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, PKS dan juga PKB. Pada acara debat dan juga beberapa kesempatan, Anies sering berbicara soal etika. Soal etika ini Anies menyampaikan pada saat debat dan juga di beberapa kesempatan dengan maksud untuk menunjukkan kepada publik bahwa seorang capres Anies Baswedan ini memiliki etika yang luhur. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidak hanya dikomentari oleh para politisi atau warganet, bahkan seorang dai terkenal Gus Miftah pun menanggapi hal tersebut. Bahkan Gus Miftah mengatakan Anies Baswedan selalu ngomong soal etika, padahal dirinya lah yang tidak punya etika. Anies dikatakan tidak memiliki etika politik yang baik, yaitu sesuai dengan video tadi, dan juga dalam narasi video tadi kita dengarkan, bagaimana Anies yang sering berpindah-pindah seperti kutu loncat dari satu partai ke partai yang lain, hanya untuk memenuhi kepentingan politiknya. Bahkan tidak segan-segan, tidak tanggung-tanggung, orang yang berjasa kepada karir politiknya pun ia harus khianati, orang yang sudah ia janjikan pun harus ia tendang demi memenuhi kepentingan politiknya. Beberapa orang tokoh yang menjadi orang yang pernah dikhianati oleh Anies Baswedan, diantaranya adalah SBY, Prabowo sendiri, AHY, bahkan ini Demokrat ini double ya, dua kali dikhianati sebenarnya. Dan ini bukan tidak mungkin. Dalam perjalanan, dia juga akan mengkhianati Surya Paloh. Kenapa? Karena rekam jejak Anies sudah tercatat di benak setiap warga negara Indonesia bahwa sosok capres yang satu ini itu tidak pernah tetap atau tidak pernah menjaga etika politik dengan baik. Tetapi ia pintar memberikan koreksi atau juga catatan buat orang lain. Dan hal tersebut sudah diungkap juga oleh Gus Miftah bahwa Anies selalu ngomong tentang etika politik, tetapi kalau berbicara etika untuk seorang Anies, nihil. Kalau tidak bisa berterima kasih dengan Pak Prabowo Subianto, diam sajalah. Kalau tidak pandai berterima kasih, tak usah berkoar-koar, bercuap-cuap, mencari keburukannya dan mempublikasikan keburukan Pak Prabowo. Bercerita bagus macam manalah untuk ke depan negara ini. Mengapa? Sebab Pak Prabowo itu pernah berada di kelompok koalisi nomor urut 1 dan 3. Dulu waktu berkoalisi dengan PDIP, Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu calon presiden dan calon wakil presiden.
Pak Prabowo membawa Partai Gerindranya sebagai kekuatan. Selain kekuatan partai juga dia mempunyai kekuatan finansial. Dan untuk nomor urut 1 pada saat ini Pak Anies, begitu juga para pendukungnya, kalau tak pandai mengucapkan terima kasih, diam sajalah dan bercerita bagus-bagus sajalah pun ke depan. Mengapa? Waktu Pak Anies duduk jadi gubernur DKI, backing utamanya, sponsor utamanya, pendukung utamanya itu Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya. Sampai Pak Anies itu habis masa jabatan gubernur DKI dan dianggap layak untuk menjadi presiden oleh para pendukung saat ini. Itu semua ada kekuatan Pak Prabowo. Dan untuk para pendukung, jangan ajak orang untuk menyukain kita tapi menyuruh membenci Pak Prabowo. Ya udah, bagi orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo dan Gibran, tak usah dicucuk. Prabowo juga bukan orang bodoh memilih Mas Gibran sebagai wakilnya. Oke, salam hormat, salam normal, ahoy. Baik sahabat sekalian, itu sebuah komentar dari seorang netizen yang menanggapi pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang setidaknya menyerang Capres Prabowo Subianto pada saat debat. Satu kalimat yang bagus yang merupakan kalimat inti yang disampaikan oleh netizen barusan yang saya kutip adalah, kalau tidak pandai berterima kasih kepada Pak Prabowo, diam sajalah. Artinya apa? Bahwa kalau mungkin dengan cara berterima kasih Pak Anies gengsi tidak menyampaikan terima kasih, atau mungkin sudah lupa akan jasa-jasa beliau yang sudah menghabiskan ratusan miliar demi mendukung seorang Anies Baswedan duduk di kursi gubernur DKI, cukup diam saja, tidak usah berkomentar. Karena ketika Anda mengeluarkan komentar pedis terhadap Capres Prabowo Subianto, pada saat itu tanpa Anda sadari, Anda sedang menelanjangi diri Anda sendiri. Karena kalau Pak Prabowo mungkin tidak tega untuk menyampaikan atau menyerang Anda, menyerang balik Anda, tetapi jutaan pasang mata rakyat Indonesia melihat, jutaan telinga rakyat Indonesia mendengar bahwa Anda menjadi gubernur DKI tidak terlepas dari peran seorang Prabowo Subianto. Ketika Anda memberikan komentar bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang tidak betah menjadi oposisi, itu Anda keliru besar. Karena Prabowo 10 tahun menjadi oposisi. Tetapi kalau Anda yang berkuar-kuar, kapan menjadi oposisi? Kapan pernah beroposisi? Hal itu mungkin hanya teori. Tetapi kalau Pak Prabowo sudah pernah melaksanakan itu. Dan Pak Prabowo bukan tipe manusia yang ingat diri atau egois. Gengsi hanya karena oposisi, bertahan begitu saja. Tetapi ia ingin mewakafkan sisa hidupnya demi bangsa dan negara, dan untuk menyelamatkan perpecahan di tengah masyarakat, ia harus korbankan perasaan dan gengsi nama besarnya, partainya, untuk bergabung bersama Presiden Jokowi, bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Dan itulah tipikal seorang Prabowo yang patut diangkat jempol untuk seluruh Indonesia. Bukan seorang Anies yang memiliki catatan buruk, banyak catatan yang sangat negatif ketika Anda menjadi gubernur DKI. Karena Anda hanya pintar berkata-kata, tetapi eksekusinya nol. Dan kalau berbicara soal etika, patut dipertanyakan, karena ketika Anda berkuar-kuar soal etika, disitulah Anda pun dihakimi karena etika Anda. Sosokan ngomongin ordal, nggak taunya dia sendiri yang paling banyak masukin ordal saat dikasih amanah. Sosokan mau nge-branding dirinya paling oposisi, nggak taunya parpol pendukungnya semua ada di pemerintahan. Cuap. Sosokan ngomongin etika, lupa kalau julukannya itu kan musang berbulu domba. Gini nyapres, sorry ye. Baik, ini komentar dari Mbak Ajeng terkait omongan atau statement yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait orang dalam atau ordal. Memang ada benarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Ajeng tadi. Sok-sokan berbicara ordal, tetapi tanpa disadari orang-orang yang duduk dalam posisi
di pemerintahan ataupun juga badan usaha milik daerah di DKI, itu rata-rata adalah tim suksesnya. Kalau berbicara orang-orang dalam harusnya bercermin, karena tidak ada satu orang pun yang bersih. Ketika ia menang, lalu semua oposisi duduk di pemerintahan ataupun juga di jabatan-jabatan strategis, itu tidak mungkin. Karena berbicara orang dalam itu sudah menjadi sebuah tradisi. Ada satu istilah, balas jasa, balas budi, dan juga balas dendam. Jika Anda merasa pernah menjadi pesaing, ketika Anda menang, maka akan terjadi namanya balas dendam. Tetapi ketika Anda didukung, ya balas jasa atau balas budi. Dan hal itu bukan baru sekarang terjadi, dan itu sudah selama ini terjadi kok. Bahkan Anda menjadi seorang gubernur DKI, coba perhatikan tim sukses Anda seperti Gais Khalifa dan juga beberapa orang di TPPU, itu jelas terlihat bahwa itu adalah orang-orang atau kumpulan orang-orang yang menjadi tim sukses Anda yang duduk di situ, yang mengelola Ancol dan lain-lain. Jadi kalau berbicara orang dalam, Anda sok-sokan berbicara orang dalam, koreksi diri dulu sebelum menyampaikan atau mengatakan orang lain seperti itu. Di antara yang tadi kita lakukan dalam kick-off ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah PKS menang 2024, DKI Jakarta tetap ibu kota negara. Kita letakkan jantung Indonesia di pulau ini kembali. Pulau Jawa terlalu padat, Jakarta tidak bisa bernapas. Pulau Kalimantan yang besar ini insya Allah akan sanggup memikul amanah besar, jadikan Indonesia sebagai bangsa superpower baru pemimpin dunia, sehingga kita bisa mulai melaksanakan amanah pendiri bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku bahwa PKS tolak IKN dan ibu kota tetap di Jakarta. Padahal IKN sudah ada undang-undangnya. Siapapun pemimpinnya harus melanjutkan. Tetapi sekali lagi PKS dengan tegas mengatakan tidak akan melanjutkan IKN, tetapi ibu kota negara akan tetap ada di Jakarta, tidak dipindahkan ke Kalimantan. Lalu video sebelahnya yaitu Fahri Hamzah yang juga merupakan salah satu pentolan dari PKS, ya, mantan kader PKS dan sekarang sudah menjadi Waketum Partai Gelora, secara tegas mengatakan bahwa IKN itu sebuah peradaban baru, sebuah sumber ekonomi baru yang harusnya dijalankan, dan memang wajar patut dijalankan karena itu sudah menjadi undang-undang. Adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik. Jadilah seorang pemimpin yang besar karena perbuatannya, bukan karena mengecilkan pihak lain. Karena hari ini Pak Anies Baswedan menjadi seorang calon presiden yang sibuk menebar pesimisme di ruang publik hanya agar terlihat membawa perubahan. Pak Anies Baswedan, sampai saat ini saya tidak mengerti apa yang menjadi indikator rendahnya kebebasan berpendapat yang Anda maksud, yang selalu Anda umbar-umbar yang terakhir di debat capres. Nah, daripada saya sibuk mencari indikator yang gak jelas dari Pak Anies Baswedan, mending saya akan sampaikan satu indikator yang bisa menggambarkan indeks kebebasan berpendapat di Indonesia. Pak Anies Baswedan yang terhormat, faktanya hari ini kita tahu, bahkan dunia mengakui bahwa approval rating terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Sebelum teman-teman mengetikkan komentar yang sangat nyir, saya ingin mengatakan begini, hari ini saya tidak bicara tentang prestasi Presiden Jokowi, tidak. Saya sedang ingin bicara tentang indeks kemerdekaan berpendapat itu. Ya kan, faktanya di balik approval rating yang tinggi itu ada kritikan yang sangat juga tinggi kepada Presiden Jokowi. Mungkin Pak Jokowi juga termasuk salah satu pemimpin yang punya dikritik paling tinggi di dunia. Artinya apa? Artinya hari ini pintu kebebasan berpendapat terbuka selebar-lebarnya Pak Anies Baswedan. Saking lebarnya sampai menyentuh pribadi Presiden Jokowi itu sendiri. Pak Anies Baswedan yang terhormat, yang saya hormati, jika hari ini ada ketua BEM UGM yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi berotak kecil, apakah Anda ingin mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari pembangkangan kebebasan berpendapat Pak Anies Baswedan? Jika hari ini ada orang yang marah dengan kritikan itu, bukankah yang marah itu adalah masyarakat yang juga punya hak untuk kebebasan berpendapat? Apakah Pak Anies Baswedan yang terhormat
hanya ingin memberikan kebebasan berpendapat kepada orang yang menentang semata. Jika Pak Anies akan melakukan itu, maka yang saya katakan hari ini adalah Pak Anies adalah gerbang. Anies berbohong lagi. Nah, di dalam acara debat tadi malam, saya sampaikan ini ada ayahnya Harun Al-Rasyid, anak usia 18-an tahun yang meninggal karena dia menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo di saat memprotes hasil Pilpres 2019. Tapi sesudah anak usia 18-an tahun, Mari kita cek faktanya. Berita dari media tahun 2019. Ingat, ketika berita ini dibuat pada Mei tahun 2019 belum ada kepentingan Pilpres sekarang. Jelas-jelas di berita anak SMP. Mari kita cek 3 kebohongan Anies. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Nama Harun Al-Rasyid sedang menjadi sorotan publik seusai debat perdana Capres pada Selasa 12 Desember. Pasalnya Anies Baswedan menghadirkan ayah Harun Al-Rasyid yang merupakan pendukung Prabowo namun tewas dalam protes hasil pemilu dan tidak mendapat keadilan. Lantas, inilah faktanya. Dikutip dari tribunnews.com, Anies mengatakan bahwa Harun merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2019 silam. Anies mengatakan Harun tewas saat menuntut keadilan terkait protes hasil pemilu. Sementara hasil penelusuran Tribun News pada tahun 2019, Harun masih berusia 15 tahun. Ia pun masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Artinya Harun belum memiliki hak pilih pada tahun itu. Lalu diketahui Harun tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019. Saat itu masa kecewa terhadap hasil Pilpres 2019. Namun faktanya Harun tidak terlibat dalam aksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh teman Harun bernama Angga. Ia mengatakan mereka memang ada di lokasi kerusuhan tersebut. Pasalnya Harun mengajak Angga untuk melihat kerusuhan yang terjadi di kawasan Slipi. Baik sahabatku sekalian, kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video di mana Anies Baswedan mengatakan bahwa pada debat Capres baru-baru ini ia mengungkapkan terkait dengan seorang anak yang bernama Harun Al-Rasyid, di mana pada saat debat tersebut Anies Baswedan menghadirkan orang tua kandung dari almarhum Harun Al-Rasyid, karena menurut Anies Baswedan bahwa Harun Al-Rasyid itu merupakan seorang anak berusia 18-an tahun dan pendukung Prabowo Subianto yang melakukan demo untuk mendapatkan keadilan. Padahal sesungguhnya pada tahun 2019 tersebut anak ini masih berusia 15 tahun karena anak SMP, ya, SMP kelas 1 atau kelas 2. Di situ dikatakan bahwa anak SMP, ya, jadi umur 15 tahun. Lalu kesaksian dari Angga, anak teman dari Harun Al-Rasyid ini, bahwa mereka datang ke tempat kerusuhan itu karena diajak oleh si Harun untuk menonton atau melihat kerusuhan yang terjadi. Jadi mereka bukan peserta sebenarnya. Dan ini satu lagi hal yang blunder yang dilakukan oleh Anies, mengungkap atau menyampaikan sesuatu fakta yang tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan. Dan justru ketika dibuktikan itu sangat memalukan. Karena apa yang disampaikan atau statement yang dikeluarkan Anies itu tidak berdasar dan sangat-sangat tidak valid. Dan apakah ini yang namanya calon pemimpin bangsa ini, yang berbicara tanpa data, yang berbicara tanpa fakta, dan banyak hal blunder yang ia lakukan semenjak beliau maju menjadi gubernur DKI hingga saat ini. Hampir dipastikan setiap pembicaraan disampaikan Anies itu tanpa data dan fakta, dan ketika dilakukan pengecekan, ya, dilakukan investigasi, ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Anies. Sangat berbeda dan sangat fatal sebenarnya. Ya, jadi isu ini dibangun, dikembangkan seolah-olah bahwa anak yang meninggal itu adalah pendukung Prabowo. Padahal sesungguhnya anak itu masih anak usia SMP, dan dari kesaksian temannya saja mengatakan bahwa mereka bukan peserta, mereka datang ke tempat kerusuhan itu karena diajak oleh almarhum ini sendiri. Kok bisa-bisanya Anies mengatakan bahwa ini pendukung dan anak itu berusia 18 tahunan? Sumbernya dari mana? Insya Allah kalau Amin menang, kita akan buka seluasnya akses permodalan. Minimal
bisnis dengan modal 10 juta ke bawah, kaum muda dengan kemampuan visibility yang memadai akan diberikan modal 10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga sesuai dengan kapasitas manajemen yang kualitas. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama ya pernyataan dari Cak Imin ini. Cak Imin janji jika menang maka pasangan Amin ini kasih modal 10 juta untuk anak muda. Kita bisa hitung anak muda seluruh Indonesia itu berapa banyak dan masing-masing kebagian 10 juta. Ya, ini mungkin agak sedikit masuk akal ketimbang janji sebelumnya adalah ibu-ibu hamil 6 juta dan juga BBM gratis. Dan apakah janji yang satu ini juga masih relevan, masih masuk akal? Silakan berkomentar. Saya amit-amit jabang bayi, saya mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Karena saya tahu persis gerbong dari Anies Baswedan itu penuh dengan kelompok-kelompok yang sangat membahayakan Indonesia. Mungkin Anda pernah dengar ucapan dari Alfian Tanjung, pendukung dari Anies Baswedan. Dia mengatakan, saya akan mendukung Anies Baswedan dan kalau Anies menang, saya minta HTI dihidupkan kembali. Wah, HTI dihidupkan ya? Itu adalah organisasi terlarang di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia itu berbahaya. Dia mengedepankan mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah. Belum lagi kelompok dari geng Petamburan misalkan, kelompok yang sangat intoleran. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Contohnya Abah Aos yang dari Tasikmalaya yang barusan dipecat dari pesantren Suryalaya. Itu benar-benar membahayakan kita. Jadi kalau saya katakan terus terang bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan terkait dengan ya ancaman serius kalau Anies kuasai Indonesia. Ini pernyataan dari Rudy Eskamri. Beliau menggambarkan bahwa Alfian Tanjung, salah satu pentolan dari HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, pernah mengatakan jika Anies terpilih menjadi presiden, ia akan meminta kepada Anies untuk pulihkan HTI. Artinya harus hidupkan kembali HTI. Dan seperti yang disampaikan, bahwa HTI itu merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Dan justru ideologi Pancasila pasti akan diganti menjadi ideologi khilafah jika benar Anies terpilih menjadi presiden dan HTI dipulihkan. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang saya reaksi berkesempatan kali ini terkait Capres Anies Baswedan dan juga Cawapresnya Cak Imin, di mana ada beberapa video tadi yang kita saksikan reaksi dari para netizen maupun para pendukungnya sendiri dan juga Gus Miftah mengomentari terkait pernyataan dari seorang Anies Baswedan, banyak blundernya dan kurang beretika dalam menyampaikan itu. Dan lebih sering menyampaikan segala sesuatu tanpa data dan fakta. Artinya datanya itu tidak valid ketika ia menyampaikan sesuatu. Dan inilah wajah calon pemimpin bangsa ini yang berbicara tanpa data, yang berbicara tanpa etika, dan lebih sering menggunakan kalimat-kalimat yang bahasanya sangat-sangat tidak dipahami masyarakat, yang hanya bisa dipahami oleh orang yang punya pendidikan tinggi, sedangkan masyarakat sendiri jadi bingung. Dan blunder-blunder yang ia lakukan justru dengan sendirinya menelanjangi dirinya dan menjatuhkan popularitasnya serta elektabilitas dirinya dan pasangannya serta partai pendukungnya. Baik para sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini. Sekali lagi bagi para sahabatku sekalian yang mungkin sering menonton video-video dari channel ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe, beri dukungan untuk channel ini agar setiap waktu bisa memberikan reaksi-reaksi video terkait berita-berita politik tanah air, dan juga kepada sahabatku sekalian yang ingin berkomentar terkait video-video yang saya upload pada kesempatan ini, silakan tulis di kolom komentar.
Sekian dan terima kasih.